Selamat siang, saya Rosalia Nike dengan NIM 2110417384 dari kelas M2 semester 6. Di sini saya akan membaca hasil dari ringkasan saya pada mata kuliah analisis lingkungan bisnis yang diampu oleh dosen Pak Adi Mursalin, SEMM, yang berjudul tentang lingkungan eksternal ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh pada bisnis. Pentingnya perusahaan menganalisis lingkungan eksternal untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dan kinerja perusahaan, yaitu dengan identifikasi peluang, menghadapi tantangan dan ancaman, serta pengambilan keputusan yang lebih baik serta respon terhadap perusahaan dan perencanaan strategis yang efektif. Di sini juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ekonomi pada bisnis, yaitu siklus bisnis, kondisi pasar, kebijakan moneter dan fiskal, tingkatan inflasi, ketersediaan tenaga kerja dan upah, serta kurs valuta asing dan kondisi ekonomi global. Di sini juga terdapat contoh siklus bisnis. Yang pertama itu ada fase ekspansi yang terdapat di dalamnya ada permintaan yang meningkat, pertumbuhan ekonomi, dan ekspansi bisnis. Yang kedua itu ada puncak. Contohnya yaitu maksimum ekonomi, kapasitas penuh, kepercayaan yang tinggi. Yang ketiga itu ada fase kontrasi, yaitu permintaan menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, dan penurunan bisnis. Dan yang terakhir itu ada lembah. Yang dimaksud terdalamnya adalah tertekan ekonomi, kapasitas tidak terpakai, dan sentimen negatif. Berikut juga ada contoh pasar persaingan intensif yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada industri riset, industri telekomunikasi, industri e-commerce, industri makanan dan minuman, industri transportasi, dan industri teknologi finansial. Ada juga contoh kondisi pasar monopoli di Indonesia. Yang pertama itu ada perusahaan listrik negara atau PLN, PT Telkom, PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, PT Semen Indonesia. Dan juga ada contoh kondisi pasar oligopoli di Indonesia. Yang pertama itu ada industri perbankan, industri telekomunikasi seluler, industri rokok, industri minuman bersoda, serta industri otomotif. Contoh pasar niche di Indonesia, yang pertama itu ada industri makanan yang organik, industri pakaian orang muslim, industri produk kecantikan halal seperti Wardah, industri pariwisata halal, serta industri pendidikan aliran tertentu. Terdapat juga ada contoh pasar tertutup di Indonesia. Yang pertama itu ada industri perbankan, industri pertahanan dan keamanan, serta industri pertanian dan media. Ada juga contoh pasar yang berkembang di Indonesia. Yang pertama itu ada e-commerce, makanan, serta perbankan. Contoh pasar jenuh yang ada di Indonesia, contohnya itu ada telekomunikasi seluler, retail modern, otomotif, dan penerbangan. Ada juga pasar internasional yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada ekspor komoditas, industri asing, e-commerce, perbankan, dan keuangan. Dan yang terakhir itu ada pasar online. Yang pertama dan yang paling utama tentunya ojek online, food delivery, serta pasar online lainnya.
Sekian dari saya, jika ada salah dalam pengucapan kata saya mohon maaf dan terima kasih.